Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin wa qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum ajma'in. Al-faslu tsani at-taqwa ma'naha wa fadailuha. Makna taqwa, su'ila al-imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu an taqwa faqala hiya al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarul azim. Amma ba'd. Yang terhormat sahibul kubah, keluarga Al-Habib Hamid bin Abbas Bahashim dan keluarga Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi wa jami'i sadah Bani Alawi yang ada di negeri ini. Yang terhormat para ulama, para tokoh masyarakat, yang tercinta murid-muridku yang hadir di sini. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semua. Terutama hajat saya punya murid-murid yang telah membantu mendatangkan saya ke negeri ini. Amin. Engkau yang maha mengetahui nama-namanya ya Allah. Al-Haji Husni, wal-Haji Mawardi, wal-Haji Hakim, wal-Haji Irfan, wa kulluhum alladhina yaf'aluna al-khair alayya wa inna Allah yarzuqa hasiyya wal ma'nawiyya bijahi khairil bariyya wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. Juga saya berterima kasih dan mudah-mudahan kalian juga yang hadir di sini diberikan rezeki yang berlimpah, diberi kesehatan yang berlimpah, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala su'. Allahumma tahhir badanina min anwa' as-su'. Wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. Alhamdulillah, kita membaca Fatihah juga untuk pengarang kitab ini Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, Isah wal afiyah. Ya Allah, jauhkan Habib Zain bin Ibrahim Smith dari segala fitnah, dari segala ujian dan bala. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di dalam fasal tsani, dalam fasal tentang taqwa, ma'aniha wa fadliha. Yani at-taqwa, su'ila al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu anit taqwa. Orang bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Orang bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu tentang taqwa. Wahai Imam Amirul Mu'minin, apakah artinya taqwa dan bagaimana itu taqwa? At-taqwa, kata Al-Imam Ali karramallahu wajhahu, at-taqwa adalah al-khawf min al-jalil. Sayyidina Ali bilang, taqwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada siapa? Allah. Itu namanya taqwa. Jalil nama Allah. Jadi taqwa itu, orang yang taqwa selalu merasa dirinya diperhatikan oleh Allah di siang hari atau di malam hari, bahkan di dalam hutan yang gelap gulita, bahkan di dalam dasar laut.
Orang yang bertakwa merasa bahwa Allah melihat, Allah mendengar. Maka itu datanglah sifat takut. Orang kalau punya takut kepada Allah, dia tidak akan mempunyai sifat negatif, tidak mempunyai sifat khianah, tidak mempunyai sifat bohong, tidak mempunyai sifat munafik, tidak mempunyai sifat yang ingin menjerumuskan orang. Semua sifat yang jelek tidak ada pada jiwanya, karena selalu Allah melihat. Kalau kita sudah yakin Allah itu melihat, hidup kita aman. Yang celaka kalau kita diajak dihuzur oleh Allah, yaitu dilupakan oleh Allah, dikasih penyakit namanya ghaflah. Ghaflah itu lupa kepada segala sesuatu yang ada di depan mukanya. Namanya ghaflah, lupa. Kalau Allah sudah memberikan lupa, ya, maka hilanglah rasa malu, hilanglah kebesarannya Allah yang begitu hebat. Allah dia lupa, dia berani bermaksiat, dia berani mencuri, dia berani berkhianat, dia berani meninggalkan sholat, dia berani meninggalkan puasa, dia berani meninggalkan zakat. Kalau orang sudah meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, zakatnya tidak dikeluarkan, haram hukumnya untuk menjadi imam dalam sholat. Tidak boleh kita mengikuti seorang imam dalam sholat kalau imam itu tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Tidak boleh seorang imam itu dipakai dalam imam dalam segala hal kalau orang itu tidak sembahyang dengan benar. Kalau orang sudah takut, maka takut kepada Allah itu dia hidupnya aman. Siapa orang yang takut kepada Allah, dikasih jaminan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memberi jaminan kepada manusia yang takut kepada Allah. Jaminannya luar biasa. Jaminannya tidak dijamin melalui asuransi. Jaminannya dijamin oleh Allah dari langit, dijamin oleh manusia namanya Muhammad Rasulullah di muka bumi. Apa kata Nabi Muhammad? Man khafallah khafa kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, dia semua makhluk yang ada di dunia ini takut kepadanya. Kalau semua makhluk takut kepada dia, berarti dia hidupnya aman. Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan zahir, tidak ada gangguan batin, kecuali takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takdir dari Allah, bisa terjadi takdir dari Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, orang yang takut kepada Allah dapat jaminan. Apa jaminannya? Yang berbicara ini pemilik asuransi dunia dan akhirat, namanya Sayyidul Kaunain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bilang, Rasul yang bilang orang yang takut kepada Allah dikasih jaminan sama Nabi, semua makhluk takut kepadanya. Pangkat yang paling tinggi adalah manusia yang takut kepada Allah. Pangkat yang paling rendah adalah manusia yang tidak takut kepada Allah. Sampah yang najis masih lebih baik dari seorang manusia yang tidak takut kepada Allah. Binatang yang najis
masih lebih baik dari manusia yang tidak takut kepada Allah. Kita semua harus sadar, harus lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita yakin bahwa Allah melihat kepada kita. Yakin itu. Yakin dulu. Lihat, manusia telah memberi contoh. Ada alat kamera. Di mall-mall ada alat kamera. Di minimarket, di supermarket ada kamera. Kalau kita mencuri, kamera itu bicara sama majikannya. Lihat tuh, ada pencuri. Itu baru benda mati yang dibuat oleh manusia bisa menelanjangi perbuatan orang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kerajaan di langit, yang bisa memerintah segala apa yang dikehendaki. Mari kita belajar dari sekarang. Tanamkan anak turunan kita untuk takut kepada Allah. Saudara-saudara yang mulia, dulu pada tahun 200 Hijriah di Irak, di Basrah, ada seorang wali min awliya Allah. Wali ini besar, soleh min as-salihin, namanya Bishr al-Hafi. Ini Bishr al-Hafi, orang yang takut kepada Allah. Orang ini guru dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku 23 tahun berguru dengan Bishr al-Hafi. Setiap sore habis sembahyang asar, Imam Ahmad naik kuda ke rumahnya gurunya, namanya Bishr al-Hafi. Pada suatu ketika 23 tahun berguru, menaruh kudanya di halamannya Bishr. Lalu dia turun, dia ikat kudanya, lalu dia naik ke rumah gurunya membaca kitab. Selesai baca dia pulang. 23 tahun. Bukan sedikit 23 tahun. Pada suatu ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal berangkat dari Masjid Jami' Basrah menuju rumahnya gurunya, yaitu Bishr al-Hafi. Sampai di depan rumahnya Bishr al-Hafi, baru turun dari kudanya. Kudanya kencing, kudanya buang kotoran. Bishr, Al-Imam Ahmad bin Hanbal melihat kencing dari kudanya, melihat kotoran dari kudanya. Dia kaget. Lalu dia naik lagi kudanya. Dia tidak naik ke rumah gurunya. Lalu dia pergi berjalan. Dia pergi ke Masjid Jami' di Basrah. Dia berteriak-teriak, wahai manusia, ayuhan nas, al-yawma mata Bishr al-Hafi. Hari ini telah mati Bishr al-Hafi. Kata orang-orang, ya Imam, siapa yang memberitakan kepada anda bahwa Bishr al-Hafi mati, meninggal dunia? Dia jawab, aku 23 tahun menjadi muridnya Bishr al-Hafi. Tidak pernah kuda yang kunaiki kencing di halamannya atau keluarkan kotorannya. Karena kencing dan keluarkan kotorannya, maka aku menyatakan bahwa Bishr al-Hafi telah meninggal dunia. Akhirnya orang ramai-ramai pergi takziah ke rumah Bishr. Naik ke rumahnya Bishr al-Hafi. Betul, Bishr sudah didapatkan dalam keadaan meninggal dunia. Setelah dikubur Bishr al-Hafi, setelah kubur Syekh Bishr al-Hafi, orang-orang kumpul ke rumahnya Imam Ahmad. Dia ulang lagi percakapannya.
Bagaimana ceritamu 23 tahun berguru dengan Bishr? Kami berguru dengan Bishr, kata Imam Ahmad. Belum pernah kuda atau onta atau keledai yang kubawa ke rumahnya berani kencing di halaman rumah Bishr. Lalu apa gerangan sampai begitu pagong yang tinggi? Dijawab oleh Imam Ahmad, Bishr adalah manusia yang takut kepada Allah, sehingga makhluk apapun akan takut masuk di dalam rumahnya Bishr. Semua makhluk tidak berani berbuat jelek di dalam rumah halamannya Bishr al-Hafi. Ini baru satu umatnya Nabi Muhammad. Ada jutaan, ada miliar dari umat Muhammad yang seperti ini. Orang yang takut sama Allah, orang yang takut sama Allah ada ciri-cirinya. Hadirin, kebanyakan ini pedagang. Jangan sekali-sekali coba-coba berdagang utang sama orang lalu tidak dicatat, lalu tidak dibicarakan dengan istri. Sebab kalau meninggal lalu kita ada utang, kita di dalam kubur nyungsep. Nyungsep saudara-saudara. Kita punya kepala di bawah, kaki di atas, sampai datangnya yaumul qiyamah. Jangan coba utang-utang kalau tidak dibayar. Kalau orang berutang dia tidak bayar, itu menunjukkan orang itu tidak punya takut kepada Allah. Kata Al-Imam Ali, orang yang takut kepada Allah, yaitu maqam taqwa, yaitu takut kepada Allah, makanya dikatakan khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua ditanya, apa tanda takwa wahai imam? Wal amalu bitanzil. Semua perbuatannya apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadisnya Rasul. Allahumma sholli alaihi. Itulah perbuatannya. Paham ya? Apa yang ada di Quran, Quran suruh sembahyang, dia sembahyang. Quran suruh puasa Ramadan, dia puasa. Quran suruh dia mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakat. Quran suruh dia pergi haji kalau mampu, dia pergi haji kalau mampu. Ini semua sifat orang bertakwa. Yang kedua, sifat yang ketiga, wal qanaatun bil qalil. Orang yang takwa itu selalu merasa cukup dengan sedikit. Merasa cukup dengan sedikit. Bukan orang bakhil. Ini bukan bakhil. Orang bakhil kalau bisa keringatnya dia mau makan, minum, kotoran yang keluar juga dia mau makan. Kalau bisa. Bukan itu yang dibilang ganaah, cukup dengan yang sedikit. Yang dimaksud cukup dengan sedikit, orangnya selalu bersyukur kepada Allah. Qanaah bermakna syukur kepada Allah. Merasa syukur, tidak pernah merasa kering, tidak pernah merasa sedikit, selalu merasa cukup. Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita supaya yang sedikit ini menjadi banyak. Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan al-qanaah bil qalil, yang sedikit menjadi cukup. Nabi sudah mengajarkan, janganlah kita makan kalau kita tidak membaca Allahumma barik fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah.
Alhamdulillah. Itu qanaah diajarkan oleh Nabi. Yang sedikit jadi cukup, tidak merasa kesedikitan, tidak perlu lagi beli-beli, beli ini beli itu. Satu makan cukup, satu makan cukup untuk 1000 orang. Dengan kita membaca Allahumma ya Allah berikan keberkahan, apa yang kau telah memberikan rizki kepada aku, berikan keberkahan, dan aku berlindung dari api neraka. Kalau ada rezeki, kalau ada kita dapat rezeki, nih ibu-ibu, bapak-bapak dengar baik-baik ya. Kalau kita ada rezeki, kita dapat rezeki nih dari Allah, rezeki yang halal, di sampingnya ada api. Maka itu tadi Nabi katakan, bariklah Nabi ma razaqtana wa qina azabannar. Kenapa Nabi bilang wa qina azabannar? Udah memohon keberkahan, lalu berlindung dari azabnya Allah. Kenapa? Karena setiap manusia selalu lupa bersyukur pada Allah. Lupa bersyukur inilah yang mendatangkan azab. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha ini gagal, berasa dirinya amalnya banyak. Kenapa? Karena tidak pernah bersyukur. Dalam satu hari dia hanya bilang alhamdulillah cuman sekali, 10 kali. Nikmat yang dikasih ada 10.000 macam. Ada duit, ada kue di dalam rumah, ada buah di dalam rumah, istri cantik, anak banyak, cucu banyak, rumah bagus, mobil bagus, semuanya baik. Tapi bersyukurnya cuma 10 kali. Nikmat yang dikasih 10.000. Kira-kira kalau kita berbuat baik kepada manusia, lalu manusia tidak bersyukur sama kita, tidak berterima kasih, kita marah nggak? Marah nggak? Coba saya tanya lagi. Ada orang berbuat baik, lalu kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Kira-kira kita marah nggak? Bagaimana lagi Allah? Jadi kita kalau berusaha, dari berusaha itu kita menurun, kita punya usaha, tolong balik ke belakang, lihat ada apa gerak di situ, lihat pasti inna azabi lasyadid. Dia sudah bilang, Allah sudah bilang, kalau kamu tidak bersyukur, azabku sangat luar biasa. Azabnya di sini bukan digebukin, bukan kita dipukulin. Azabnya ini diturunkan itu ekonomi secara bertahap. Sampai kita sendiri yang bilang, wah, kenapa usaha begini gagal? Kenapa usaha begitu gagal? Silahkan Anda tanya, apakah Anda bersyukur kepada Allah? Apakah ada baca tasbih, bilang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini kita bilang banyak. Ini kita bilang banyak. Kamu bersyukur nggak? Bersyukur. Tadi saya bilang alhamdulillah berapa kali? Oh banyak benar. Segitu banyak. Rizki yang dikasih luar biasa. Paham apa enggak? Karena abil qalil yaitu kurang. Kalau mau karena abil qalil harus banyak bersyukur. Yang sedikit tapi mempunyai keberkahan. Kenapa mempunyai keberkahan? Karena Nabi Muhammad sudah bilang, barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wal istidad li yaumir rahim. Orang yang bertakwa selalu standby, welcome, selamat datang kepada malaikat maut. Tiap hari tanya, kapan kamu mau datang wahai malaikat maut? Ini orang yang bertakwa. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak pernah merasa
dirinya kecil. Dia merasa bahwa dia cinta dengan Allah. Pertemuan kematian adalah pertemuan dengan Allah. Dia sayang dan cinta kepada Allah. Wal isti'dad, siap. Isti'dad, siap. Siap. Kain kafan sudah beli. Kain kafannya sudah dimandikan, dicucikan di air Zam-Zam di Makkah. Kain kafannya disimpan. Sudah ada uang untuk bayar kuburan. Sudah ada uang untuk bersedekah. Sudah ada uang untuk membagikan tahlil. Karena dia tidak mempersulit kepada anaknya, tidak mau sulitin mantunya, tidak mau menyulitkan mertuanya, tidak mau menyulitkan istrinya. Dia sudah isti'dad untuk datangnya mati. Inilah orang yang bertakwa. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Sayyidata. Ya Sayyidata Fatimah. Fatimah binti Rasulillah. Binti Rasulillah. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Umma Hasan. Ya Umma Hasan. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Umma Husain. Ya Umma Husain. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Ya Umma Zainab. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Ummul Mu'minin. Ya Ummul Mu'minin. Ya Sayyidata. Ya Sayyidata Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Binti Khuwailid. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Ya Umma Fatimah. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Umma Rasulillah. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Sayyidata. Ya Sayyidata Aminah. Aminah binti Wahab. Binti Wahab. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. Ya Amirul Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Ya Abul Hasan. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Abul Husain. Ya Abul Husain. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Ya Aba Zainab. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum ya Umma Muhammad. Ya Umma Muhammad. Bi masyarik al-ard. Bi masyarik al-ard wa magharibiha. Wa magharibiha. Al-ahya minkum. Al-ahya minkum wal amwat.